dalam rangka mengoptimalkan pengembangan tujuan pendidikan, kita harus melihat suasana isu-isu kekinian. Di antaranya adalah tentang bagaimana inovasi dan transformasi digital. Transformasi digital itu perlu kita pahami dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagaimana tujuan pendidikan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan itu berupaya untuk mengembangkan potensi peserta didik untuk bisa menjadi orang yang bertakwa, ya, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap dan kreatif, mandiri dan seterusnya, ya, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ini tujuan yang sudah matang oleh undang-undang. Nah, bagaimana cara mencapai tujuan itu? Maka kita harus cermat dalam membuat kebijakan-kebijakan supaya bisa mengarah pada tujuan pendidikan ini. Inovasi dalam tujuan pendidikan itu tidak hanya sebatas pada keberhasilan anak peserta didik itu, keberhasilan dari segi kognitif saja, hasil ujian saja itu tidak, tetapi harus dilihat bagaimana karakter dia, karakter siswa, akhlak siswa, dan dia mampu beradaptasi dengan lingkungan untuk bisa terus berubah atau tidak. Maka inilah inovasi tujuan pendidikan yang harus diperhatikan, ya. Jadi kalau kita melihat taksonomi Bloom itu memang kognitifnya bagaimana, afektifnya bagaimana, psikomotoriknya bagaimana, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan atau tidak. Ini yang harus diperhatikan. Sebagai pengelola institusi pendidikan, orang tersebut harus peka terhadap dunia digital, karena banyak informasi-informasi yang kita dapatkan melalui digital, dan informasi itu adalah berangkat dari masyarakat. Tujuan pendidikan itu harus mengikuti keinginan masyarakat. Jangan sampai kita membuat pendidikan, lembaga pendidikan, ya, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Nah, ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka tujuan pendidikan yang dicanangkan untuk membentuk siswa yang kreatif, cakap, sebagaimana tadi, ya, di Undang-Undang Dasar UUD 45 itu adalah bagaimana kita bisa menerima respon dari masyarakat. Nah, inovasi dan transformasi itu, ya, inovasi-inovasi dari masyarakat itu biasanya datang melalui perkembangan digital. Maka penting memahami tentang inovasi digital. Kita harus tahu tentang pentingnya inovasi digital, bahwa inovasi digital itu bisa meningkatkan efisiensi, ya, terhadap proses atau operasional pembelajaran itu sendiri. Maka dari itu inovasi itu harus terus dikembangkan, karena inovasi itulah sebagai perubahan budaya. Jadi inovasi itu sebuah hakikat, ya, sebuah keniscayaan yang terus berkembang, terus dilakukan dalam rangka mewujudkan perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan tuntutan zaman, sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, tentunya hambatan ada, ya. Hambatan dalam berinovasi itu pasti ada. Di antaranya yang paling penting, yang paling utama itu adalah adanya guru-guru yang masih mengedepankan nilai resistensi, artinya bisa dikatakan kolot lah, ya, atau enggan mau menerima perubahan modern. Jadi ingin mempertahankan model pembelajaran lama, tradisional, itu masih dipertahankan. Kalau kita lihat perkembangan pendidikan di Indonesia ini sebenarnya juga masih banyak, ya. Usia-usia 45 tahun ke atas itu masih berkecimpung di dalam dunia pendidikan, sehingga pola pikirnya wajar ketika masih mengedepankan nilai-nilai tradisional. Tapi kalau ada orang-orang di atas umur 45, ya, kalau kita hitung sekarang ini, yang dunianya itu tidak begitu familiar dengan dunia teknologi tapi mampu siap untuk beradaptasi, maka ini bagus, dan ini yang diharapkan oleh pemerintah, begitu, ya. Nah, ini adalah hal yang mendukung dalam menginovasi tujuan pendidikan. Kita harus melakukan kolaborasi antar pendidik, ya, harus melibatkan semua unsur pendidik, ya, SDM yang ada itu harus dilibatkan.
Terus kita harus memahami kebijakan dari pemerintah. Kalau pemerintah menyarankan untuk mensinergikan terhadap dunia digital, ya harus kita lakukan begitu. Kemudian berikutnya adalah melibatkan masyarakat tadi ya, yang saya katakan itu. Nah, model inovasi pendidikan itu diantaranya adalah ada proyek based learning, ada Flipboard Classroom, dan integrasi teknologi dalam pembelajaran. PBL ini itu melakukan sebuah kegiatan itu berbasis proyek ya. Kalau Flipboard Classroom itu mengembalikan pembelajaran dari ruang kelas. Contohnya begini, dulu siswa belajar pertama kali itu dari membuka buku di dalam kelas, tetapi dengan model Flipboard Classroom itu membuka buku itu di rumah. Jadi sebelum pergi sekolah dia itu sudah belajar dulu, baik melalui video YouTube ataupun buku begitu ya. Kemudian melakukan integrasi pembelajaran berbasis internet digital, ini penting. Nah, khusus untuk yang PBL, saya contohkan di sini misalkan ada proyek lingkungan hidup ya. Bagaimana supaya menjaga kelestarian hidup ya. Di antaranya guru membuat proyek, ayo kita menanam pohon 1000 pohon. Nah, di lingkungan sekolah atau bagaimana. Ada proyek kewirausahaan ya, menyuruh siswanya untuk berjualan di lingkungan sekolah atau mungkin di luar lingkungan sekolah. Ini adalah sebuah proyek-proyek yang wujudkan dalam rangka untuk membentuk potensi peserta didik ya, mencapai tujuan pendidikan, yaitu berkembangnya potensi peserta didik menuju lebih kreatif dan cakap dan sebagainya. Jadi manfaat PBL itu siswa bisa lebih aktif ya, terampil berwirausaha, terampil menanam, terampil menjaga kelestarian hidup dan lain sebagainya begitu ya. Kemudian bisa relevan dengan materi-materi kekinian begitu ya. Kemudian dan tentunya kreatif ya, bisa meningkatkan daya kreativitas siswa. Oke, itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.